Kapolri Jenderal Listio Sigit semakin terancam karirnya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Banyak seruan 100%. Kapolri lengser, mulai dari Ketua Partai Megawati, Jenderal Gatot Nurmantio, sampai Presiden Prabowo. Ada sinyal akan melengserkan Kapolri Jenderal Listio Sigit karena dirinya sudah membangkang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menyerah juga. Ini memilih berhenti melangkah lebih jauh dan tampaknya ini melakukan kompromi-kompromi politik setelah keputusannya menerbitkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 menuai kontroversi dan memunculkan resistensi yang sangat kuat. Bukan hanya dari kalangan praktisi hukum, dari kalangan civil society, bahkan dari internal Komisi Reformasi Polri. Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa Jenderal Gatot Nurmantio adalah panutan semua prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dengan sikapnya yang tegas, berani, dan hatinya yang selalu memikirkan kesejahteraan para prajurit Tentara Nasional Indonesia, dari semasa pejabat sampai hari ini, Jenderal Gatot Nurmantio masih sama. Katanya reformasi Polri, disenggol anak kecil kok nangis? Takut gak ada yang mau jadi polisi ya? Menurut Anda dengan melarang orang berekspresi itu membuat citra polisi jadi baik? Enggak, tolol. Negara ini demokrasi, kebebasan berekspresi itu dijamin keamanannya. Dikritik anak kecil aja loh, udah ketar-ketir. Bukan aktivis, bukan oposisi. Ini anak kecil, anak kecil. Masa institusi sebesar itu merasa terancam sama lagu anak-anak? Tidak masuk akal. Kalau institusi kuat menjawab kritikan dengan perbaikan, kalau institusi percaya diri ya dia pasti evaluasi. Dengan tindakan Anda yang kayak gini justru membuat lagu itu makin viral. Yang tadinya cuma didengar ribuan orang, sekarang jadi pembicaraan nasional. Dan malah jadi promosi gratis. Udah kalian kena jeleknya, terus ditambah lagunya makin viral kemana-mana. Pasti gak mikir sampai situ kan kalian? Negara runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena pembiaran dari dalam, apalagi pembusukan dari dalam. Senganggur itu kah polisi sampai ngurusin MBG? Emangnya begal udah nggak ada? Human trafficking udah nggak ada? Terus bandar narkoba itu udah diberantas? Judol udah musnah, judol. Ini apa sih? Ini negara apa ini? Begitu kata Rocky Gerung. Bukan kata saya, kata Rocky Gerung. Kalau saya kan bisanya cuma maki-maki aja lah, yang bikin tai, yang bikin gatel, yang bikin kontol, gitu. Nggak bisa, aku kritis-kritis kayak gitu nggak bisa. Pokoknya kalau ada kebijakan yang jelek, maki-maki. Kebijakan yang anjing, maki-maki, gitu, langsung. Allah mending panggil damkar, gak kebanyakan janji. Janji 10 menit sampai TKP. Halah, sok keren. Biar dibilang responsif gitu. Berapa banyak laporan masyarakat yang katanya diproses tapi ternyata dibiarin aja. Pak, saya mau lapor, motor saya hilang. Terus malah dijawab, oh ya makanya taruh motor itu jangan sembarangan. Kalau memang bisa 10 menit ya bagus. Tapi kan itu cuma respon. Nanti sampai di TKP mau ngapain? Mau ditangani atau mau formalitas saja? Sebelum bangga dengan 10 menit, yang perlu dijawab dulu adalah bisa nggak jamin 100% tanpa pungli? Bisa nggak jamin laporan warga kecil diperlakukan sama orang yang berkuasa? Bisa nggak jamin transparansi tanpa drama-drama aneh? Masalahnya itu bukan di janjinya, masalahnya itu ada di kepercayaan. Kepercayaan masyarakat sekarang sudah hilang di polisi. Lebih percaya sama damkar gitu loh. Jadi kalau mau balikin citra polisi, kalian harus lebih baik dari damkar minimal. TNI ki perang nyekel bedil jaga negara rek kirek. Akeh wong sipil sing pengen dadi TNI, kok TNI malah harap nyampuri urusan sipil lho, piye maksude? Ki sarjana-sarjana ekonomi sak mono kae lho, arep mok nggih apa, cuk? Utekmu lho. TNI ngurusi koperasi, TNI ngurusi sembako lho, nyapo? Ya Allah. Kan masyarakat jadi curiga toh. Masyarakat jadi mikir, wah iki gawe ladang korupsi terstruktur iki. Muni ora aja. Yang hijau sudah tak kasih proyek, yang coklat sudah tak kasih proyek. Nah, 2029 kalian tahu kan mau ngapain? Dibantulah, mbok pikir 1 periode aja cukup. Dapat surat panggilan dari polisi, atau tiba-tiba ada yang laporin kamu, jangan panik dulu. Gak semua laporan itu langsung bikin kamu jadi tersangka. Ini langkah yang harus kamu lakukan. 1. Cek status hukum laporan. Apakah kamu dipanggil sebagai saksi atau terlapor? Kalau sebagai saksi, berarti hanya dimintai keterangan. Tapi kalau terlapor, kamu perlu lebih hati-hati. 2.
Jangan datang sendirian, kalau statusmu terlapor, lebih baik bawa pengacara biar gak salah langkah, karena setiap kata yang kamu ucapkan bisa berdampak besar. 3. Jangan asal bicara. Ingat, kamu punya hak untuk diam. Kalau ragu menjawab, lebih baik konsultasi dulu dengan pengacara agar gak terjebak pertanyaan yang bisa merugikan kamu. 4. Cek kembali berita acara pemeriksaan, ini hak kamu. Dengan memperhatikan dengan seksama berita acara pemeriksaanmu, kamu bisa mempersiapkan pembelaan dengan lebih baik. Intinya, jangan sampai panik kalau dilaporin. Pengetahuan terhadap hak-hak kamu itu penting. Setuju? Tulis pendapat kamu di komentar. Jangan lupa like, share. Polisi, penyidik melakukan penyidikan dasarnya adalah laporan polisi atau biasa disebut LP, bukan yang lain. Nah, jika Anda melapor ke kantor polisi kasus tindak pidana, Anda minta dibuatkan LP, laporan polisi, ada nomor registernya. Nah, setelah nanti dibuat laporan polisi itu, maka Anda diberikan bukti tanda lapornya atau biasa disebut surat tanda penerimaan laporan, STPL. Begitu baru Anda resmi melapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Ada yang menyampaikan, Pak, laporan saya tidak ditanggapi. Kesempatan ini saya menyampaikan bahwa dalam KUHP baru, dalam pasal 23 ayat 6, laporan Anda tidak ditanggapi, tidak digubris selama 14 hari, maka masyarakat dapat melaporkan penyelidik dan atau penyidik yang menangani kasus kepada atasan penyidik dan fungsi pengawasan di mana laporan itu dilaporkan. Salam presisi. Pernah atau sedang dipanggil oleh aparat penegak hukum selaku saksi dalam perkara tindak pidana. Pada kesempatan ini saya sedikit berbagi informasi sebagaimana diatur di dalam pasal 143 huruf J dan huruf L yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi berhak memperoleh biaya penggantian transportasi selama dalam proses penanganan perkara. Olehnya itu saya berharap kepada para saksi dengan adanya biaya penggantian ini tidak ada lagi yang mangkir dari panggilan. Kemudian saya menaruh harapan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum untuk betul-betul transparan dan menjalankan perintah undang-undang ini sebagaimana mestinya demi kelancaran pelaksanaan tugas. Kenali hak-hak saudara pada saat dilakukan penangkapan oleh penyidik. Di dalam pasal 95 KUHP dijelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, penyidik wajib menunjukkan surat perintah tugas. Kemudian yang kedua, penyidik wajib menunjukkan surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan dalam hal ini minimal memenuhi 4 syarat. Yang pertama, identitas lengkap daripada tersangka. Kedua, alasan tersangka itu ditangkap. Kemudian yang ketiga adalah uraian singkat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Keempat, tempat di mana tersangka akan dilakukan pemeriksaan. Kecuali dalam hal tersangka tertangkap tangan, maka surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan itu tidak diperlukan. Apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan? Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada saat atau sedang melakukan tindak pidana. Apabila keempat syarat tadi tersebut di atas tidak terpenuhi, maka saudara berhak menolak untuk ditangkap. Saudaraku pencari keadilan pernah mengalami kekerasan, intimidasi, atau ancaman di dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik, maka melalui kesempatan ini saya sedikit berbagi informasi bahwa peristiwa itu tidak akan terulang kembali karena sebagaimana diatur di dalam pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam. Ingat, direkam oleh kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Dengan adanya kamera pengawas ini memastikan bahwa tersangka dalam memberikan keterangan
itu tidak berada dalam tekanan. Kemudian dengan adanya kamera pengawas ini memastikan bahwa seluruh keterangan tersangka yang ada di dalam BAP itu adalah murni keterangan dari tersangka tanpa ada intimidasi. Dengan adanya kamera pengawas ini memastikan penyidik di dalam melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan itu sesuai dengan SOP. Dan dengan adanya kamera pengawas ini juga menghilangkan tudingan masyarakat terhadap penyidik yang dalam pemeriksaan itu kemudian melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Di tengah tekanan publik yang sangat keras itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asidiki, memastikan tidak akan ada pelantikan pejabat aktif Polri di luar struktur kepolisian, seperti yang diatur dalam Perpol nomor 10 tahun 2025, setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu setidaknya sampai ada aturan yang lebih tinggi yang secara eksplisit mengaturnya. Pernyataan Profesor Jimli disampaikan setelah rapat internal Komisi Reformasi Polri yang dihadiri oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo hari Kamis kemarin ya, tanggal 18 Desember 2025. Jimli juga menegaskan bahwa nasib Perpol nomor 10 tahun 2025, apakah itu nanti akan dicabut, dibatalkan, atau direvisi, itu akan diumumkan oleh Kapolri dalam pekan ini. Saya tidak tahu kalau pekan ini kan harusnya tinggal hari ini sampai besok ya, sampai hari Sabtu ya. Tapi kelihatannya mungkin yang dimaksud itu secepatnya akan diumumkan secara internal oleh kepolisian. Keputusan dari Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 itu, walaupun terkesan itu hanya administratif, tetapi menyimpan problem yang jauh lebih besar. Karena bertentangan dengan pasal Mahkamah Konstitusi, tapi juga menempatkan Presiden Prabowo Subianto dalam dilema politik yang sangat serius. Antara menjaga stabilitas relasi kekuasaan dengan kekuasaan lama, atau mempertaruhkan wibawa konstitusionalnya sebagai kepala pemerintahan. Makan konro, ada Jenderal Sunarko makan konro. Wah. Kalau gua busuk gua pecah. Iya. Sengaja lawan. Sengaja lawan. Tuh, lihat tuh. Makan kontrol, Prof. Makan kontrol. Wah, ini ketum Masum ini Ahmad Yani. Ini untuk konten. Konten ketua PK. Nah, ini manusia paling berbahaya nih. Setelah kemarin bilang bahaya nih. Gimana Mas Gatot? Prabowo bukan presiden Sigit. Keren.